Kalau kita ngomongin bisnis, itu kan sebuah petualangan ya. Nah, di setiap petualangan pasti ada naganya. Dan di dunia bisnis, naga itu bernama risiko. Ini bukan cuma konsep kering dari buku kuliah, tapi tantangan nyata yang harus kita hadapi setiap hari. Jadi, yuk kita coba belajar cara menjinakkan naga ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Cara mikir seorang karyawan dan seorang pengusaha itu beda banget, terutama soal risiko. Karyawan, wajar, mencari kepastian, gaji tetap di akhir bulan, aman. Tapi pengusaha, mereka justru sadar betul kalau mereka melangkah ke dalam ketidakpastian. Mereka melihat ada peluang di sana dan berani mengambil pertaruhan yang udah dihitung. Nah, kemampuan untuk berteman dan mengelola risiko inilah yang jadi jantungnya kewirausahaan. Nah, ini analogi yang keren banget. Risiko itu katanya kayak energi. Dia nggak bisa diciptain, nggak bisa juga dimusnahkan. Dia akan selalu ada di dalam sistem. Anda nggak bisa lari dari risiko. Yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya. Bisa dengan memindahkannya, atau bahkan mengubah bentuknya. Ini poin yang penting banget. Kita harus terima kalau risiko itu adalah konstanta yang nggak bisa dihindari dalam bisnis. Oke, sekarang kita bedah jenis-jenisnya ya. Yang pertama, ada yang namanya risiko spekulatif. Ini adalah tipe risiko yang sengaja kita ambil. Kenapa? Ya karena kita ngincer untung. Contoh paling gampangnya, investasi saham. Kita tahu kan harganya bisa aja anjlok, tapi kita tetap masuk karena ada potensi buat meroket. Intinya, ada dua sisi koin. Bisa untung gede, bisa juga rugi. Nah, yang ini kebalikannya banget. Risiko murni itu nggak nawarin keuntungan apa-apa. Nggak ada upside-nya. Kalau terjadi, ya sudah pasti rugi. Kalau nggak terjadi ya, gitu-gitu aja, impas. Contohnya jelas banget, kebakaran, banjir, pencurian. Nggak ada kan yang berharap pabriknya kebakar biar bisa untung dari asuransi? Tentu nggak. Tujuannya murni cuma buat mencegah kerugian. Titik. Oke, kita udah kenal jenis-jenisnya. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sih sumbernya semua ini? Nah, siap-siap ya, karena jawabannya itu bisa datang dari segala penjuru, bahkan dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Risiko dalam bisnis itu, wah mukanya banyak banget. Dan ini bukan cuma soal duit loh, bukan cuma untung rugi. Ada risiko yang muncul dari lantai produksi, dari kampanye marketing kita, dari tim yang kita rekrut, bahkan dari laptop yang kita pakai kerja tiap hari. Serius deh, risiko itu ada di mana-mana, nyelip di setiap sudut perusahaan. Kita lihat contoh-contoh kilat ya. Bayangin lini produksi Anda yang super canggih dan otomatis. Keren kan? Tapi satu aja ada kesalahan kalibrasi kecil, itu bisa menghasilkan ribuan produk cacat. Begitu ada satu keluhan pelanggan yang viral di media sosial, reputasi yang Anda bangun bertahun-tahun bisa langsung anjlok. Lalu ada ini, Anda udah keluarin budget gede banget buat kampanye marketing yang menurut Anda idenya jenius. Ternyata pesannya sama sekali nggak klik sama target pasar. Hasilnya, budget hangus, waktu kebuang, penjualan nggak naik. Zong. Jangan pernah remehkan resiko dari dalam. Cuma butuh satu karyawan yang toksik atau nggak jujur, itu udah kayak racun yang nyebar pelan-pelan. Bisa merusak moral tim dan membunuh budaya kerja positif yang udah susah payah kita bangun. Dan terakhir, di zaman serba digital ini, kita akan tergantung banget sama teknologi. Apa jadinya kalau server utama tiba-tiba mati? Cuma gara-gara kita sepele dan ngelewatin jadwal perawatan rutin. Wah, bisa-bisa seluruh operasional bisnis berhenti total dalam sekejap. Oke, stop. Setelah lihat semua potensi bencana tadi, wajar kan kalau kita jadi sedikit cemas atau bahkan parno. Tapi tenang, ada metodenya. Para profesional itu nggak beroperasi modal nekat doang. Mereka punya sistem buat menghadapi semua ketidakpastian ini dengan lebih terstruktur. Dan inilah jawabannya. Kerangka kerja COSO. Anggap aja ini kayak sebuah radar super canggih yang ngasih kita pandangan 360 derajat terhadap semua resiko yang ada. Ini bukan sekedar daftar periksa biasa ya, tapi ini sebuah kerangka berpikir yang komprehensif untuk mengelola resiko di seluruh bagian organisasi. Nah, kerangka kerja ini diwujudkan dalam sebuah sistem yang namanya Enterprise Risk Management atau biasa disingkat ERM. Kunci utamanya itu ada di kata enterprise, yang artinya keseluruhan perusahaan. Jadi, ERM itu bukan cuma tugasnya satu departemen aja, tapi sebuah proses yang harusnya menyatu dengan DNA perusahaan, dari level CEO sampai staf di lapangan. Diagram ini dengan sangat baik ngejelasin gimana cara kerja IRM. Coba lihat, semuanya itu dimulai dari fondasi yang kokoh, yaitu infrastruktur lunak dan infrastruktur keras. Fondasi ini kemudian menopang proses 3 langkah yang jalan terus-menerus. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dan tujuan akhirnya apa? Cuma satu, memaksimalkan nilai perusahaan. Dari 2 fondasi tadi, kita fokus dulu ke infrastruktur lunak. Ini adalah poin yang paling krusial menurut saya.
Alat terkuat dalam manajemen risiko itu ternyata bukan software yang mahal atau polis asuransi yang tebal. Alat terpentingnya adalah budaya, sebuah pola pikir atau mindset sadar risiko yang tertanam di setiap orang dalam organisasi. Terus, budaya sadar risiko itu prakteknya gimana sih? Gampangnya gini, pertanyaan, apa risikonya? Itu harus selalu ada di meja setiap kali mau ngambil keputusan penting. Seperti yang digambarin di sini, manajemen risiko itu bukan lagi entitas terpisah yang muncul sesekali, tapi harus jadi bagian yang nggak terpisahkan dari setiap diskusi strategi dan operasi harian. Prosesnya sendiri itu berjalan dalam sebuah siklus 3 tahap yang nggak pernah berhenti. Dimulai dari perencanaan, yaitu nentuin arah dan aturan mainnya, lanjut ke pelaksanaan, di mana kita aktif nyari dan ngukur risikonya. Terakhir, pengendalian. Di sini kita evaluasi, laporin, dan belajar biar jadi lebih baik lagi. Ini bukan proyek sekali jalan, tapi sebuah siklus yang hidup. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh praktisnya. Bayangin Anda harus milih antara proyek A dan proyek B. Tanpa IRM, mungkin kita cuma fokus ke potensi untungnya aja. Tapi dengan IRM, kita petakan risikonya secara eksplisit kayak gini. Langsung kelihatan jelas kan, proyek A itu risikonya tinggi di semua lini. Nah, dengan data seperti ini, keputusan kita bukan lagi soal tebak-tebakan, tapi soal strategi yang terinformasi. Dan inilah intinya. Manajemen risiko yang hebat itu bukanlah tentang jadi penakut dan selalu main aman. Justru sebaliknya, ini tentang memahami medan perang dengan sangat baik, sehingga Anda bisa mengubah ketidakpastian yang menakutkan itu menjadi sebuah keunggulan kompetitif, membuat Anda bisa bergerak lebih cerdas dan lebih tangguh dari kompetitor. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Baik itu di dalam bisnis yang sedang Anda jalankan atau dalam karir Anda pribadi. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan, apa satu resiko terbesar yang selama ini mungkin luput dari perhatian Anda, yang belum Anda kelola? Coba direnungkan.